Alhamdulillah sukses. Oke. Dan satu kata untuk Itu dia. kabinet merah putih. Top. Ada catatan. Catatan saya. Satu kata ya? Satu kata? Grande. Satu paragraf? Grande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laju. Nggak bisa satu kata ada. Bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Oke. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki usia 100 hari, dan berbagai harapan serta gebrakan masyarakat mengiringi langkah keduanya. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin. Meskipun belum genap 4 bulan menjabat, rapor kinerja pasangan ini mendapatkan sorotan, baik dari kalangan pendukung maupun kritik. Beberapa kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam periode awal pemerintahan ini memang belum sepenuhnya sempurna. Namun terlihat adanya upaya serius dalam merespons tantangan yang ada. Jadi kalau kita bicara 100 hari, memang benar juga itu tidak, katakanlah the whole things itu oleh Pak Prabowo. Masih ada sisa-sisa dari Presiden terdahulu yaitu Presiden Jokowi dengan kesuksesannya beliau juga. Tapi di balik kesuksesan beliau juga memang ada juga permasalahan-permasalahan yang ada gitu yang perlu diselesaikan segera juga. Tapi kalau konteksnya itu ya saya rasa semua presiden itu kalau peralihan tuh pasti ada sisa-sisa yang harus diselesaikan oleh presiden yang akan datang. Tapi dalam konteks ini saya bisa menilai, saya mengatakan dari awal tadi itu sangat top banget. Kenapa? Dalam 2 bulan Presiden Prabowo ya, dengan jajarannya itu bisa menghemat sampai 3,5 triliun untuk perjalanan dinas. Itu suatu prestasi 3,5 triliun. Dan efisiensi itu berjalan. Dan ini salah satu indikator juga oleh masyarakat menilai bahwa Presiden Prabowo ini sukses. Terlepas dari ya banyaknya gonjang-gonjing dari perilaku dari menteri, itu hal-hal yang kecil menurut saya. Tapi yang jelas kita lihat adalah keberhasilan beliau bagaimana mengorkestrasi semua menteri-menteri beliau dan jajaran-jajaran beliau itu dalam satu kata, I'm a president, you must follow us. Kalau tidak mengikuti ya apa yang sudah dicanangkan, lebih baik minggir. Pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan sikap tegas, berani, dan berwibawa dalam mengatasi masalah, yang kemudian membuat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka mencapai angka 80%. Karena ini ada transformasi ya dari kepemimpinan Jokowi dan ke Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sendiri kan masuk di dalam kabinet 2019 sebagai Menteri Pertahanan, dan beliau banyak belajar dari Pak Jokowi juga gitu kan ya. Dan kita akui kepuasan masyarakat ini 80% melebihi dari SBY, melebihi dari Jokowi. Menariknya, kepuasan ini tidak hanya datang dari kalangan pendukung mereka, tetapi juga dari pendukung pasangan calon lain dalam Pilpres, seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. So far so good ya, tapi pada prinsipnya kalau bicara soal puas, saya melihat beberapa hasil survei dan kita harus akui bahwa bahkan para pemilih Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu 75% katanya mengatakan puas. Itu dia. Ya, tapi kan pada prinsipnya dalam 100 hari ini belum bisa ada yang betul-betul terukur keberhasilan-keberhasilan itu. Kita jujur aja. Jadi yang dinilai rasa-rasanya lebih ke suasana politik. Dan dalam 100 hari ini kita betul-betul mendukung hampir semua kebijakan maupun apa-apa yang sudah dicanangkan dan ingin dieksekusi oleh Pak Prabowo. Tentu ada catatan di sana-sini. Ini menunjukkan adanya tingkat objektivitas yang tinggi dalam penilaian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan ini. Salah satu indikator keberhasilan sebuah negara itu biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, apa yang dikemukakan Presiden Prabowo dengan target 8% itu
apakah itu bukan target yang sangat ambisius? Karena kalau kita lihat sebelumnya di era terakhir Jokowi terjadi deflasi dari bulan Mei sampai bulan September, dan itu juga menyebabkan 80.000 orang kehilangan lapangan pekerjaan. Jadi ini sebuah indikasi berat, apalagi dalam sejarah reformasi Indonesia itu pertumbuhan ekonomi paling tinggi itu hanya ada pada titik 6,3% di tahun 2007 eranya Presiden SBY. Sementara era Presiden Jokowi yang katanya 10 tahun akan meroket ternyata nyungsep gitu. Poinnya di angka 5%. Nah itu menjadi catatan. Kemudian memang di dalam transisi kepemimpinan nasional kita ini relatif yang paling mulus ya, dari Jokowi kepada Presiden Prabowo. Tapi ada catatan tentunya. Jangan sampai kemudian kekurangan-kekurangan dari Presiden Jokowi itu jadi melekat di eranya Prabowo Subianto. Memang program-program populis yang dulu dilakukan Jokowi itu juga disukai oleh masyarakat. Maka program makan bergizi gratis yang ini menjadi program populis dan juga didukung banyak pihak, saya kira harus juga dilanjutkan. Cuma memang beberapa kritiknya, apakah dananya cukup untuk 5 tahun? Karena program ini kan baru untuk 1 tahun dan itu membutuhkan dana APBN yang luar biasa untuk menutup ini, sekitar kalau nggak salah sekitar 300 triliun. Nah ini belum sampai di Indonesia Timur. Kalau angkanya 10.000 dan bicara nasi, maka kita harus lihat juga makanan pokok orang Indonesia tidak semuanya nasi. Misalnya di Indonesia Timur, sagu gitu ya, termasuk di Papua. Nah, orang Papua tidak cukup hanya gizi saja, tapi dia juga harus kenyang. Saya beberapa kali misalnya ke wilayah komunitas adat terpencil, di Karowe misalnya, Mapi. Nah itu harus makannya hanya 1 hari sekali. Dan ini juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian semuanya harus makan nasi. Kan begitu. Meskipun perjalanan pemerintahan ini baru dimulai, sejumlah pihak optimis bahwa dengan dasar yang sudah dibangun, Prabowo Gibran dapat melanjutkan tugas mereka dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang.